Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang budiman, para pemirsa YouTube sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi tentang cara untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan salah satu website yang cukup menarik yang saya dapatkan dari dosen teknologi dan informasi di kampus saya. Website ini bernama MIT App Inventor, salah satu website yang cukup mudah bagi teman-teman, baik yang pemula ataupun yang sudah ahli untuk membuat aplikasi. Nah, khususnya bagi pemula, website ini sangat cocok karena cukup mudah untuk diaplikasikan, tetapi tentu saja teman-teman harus paham tentang algoritma ataupun aplikasi yang hendak teman-teman buat nantinya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke websitenya. Nah, sebenarnya ketika masuk website ini kita perlu login dengan akun email terlebih dahulu. Akan tetapi karena saya sudah login beberapa waktu yang lalu sehingga di sini sudah tertera nama email saya. Jadi saya tidak akan mengulangi login melalui email, tetapi langsung saja kita membuat aplikasi yang cukup sederhana. Oke. Sebelum kita membuat aplikasi, kita berikan nama terlebih dahulu untuk aplikasi yang akan kita buat. Berikan nama saja aplikasi ini, aplikasi menentukan angka ganjil atau genap. Oke. Kita oke. Kemudian kita klik. Nah, kita akan ditampilkan pada monitor yang menunjukkan bahwasanya aplikasi ini kita terapkan untuk handphone. Nah, bisa juga kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi ini di tablet, kita bisa merubahnya, atau aplikasi ini hendak dijalankan di komputer, bisa saja. Tetapi kita cukup menggunakan HP saja. Nah, kemudian yang pertama, ketika kita akan membuat aplikasi, cara menentukan angka yang kita masukkan itu angka ganjil atau angka genap. Nah, kita langsung masuk ke blocks atau ini bisa dikatakan sebagai kolom untuk membuat aplikasi. Kita memasukkan algoritma di sini yang sesuai dengan aplikasi yang akan kita buat. Nah, yang pertama screen 1. Nah, screen 1 ini berisi tentang halaman pertama itu akan kita tampilkan seperti apa. Oke, kita pilih kolom yang ini. Ketika screen 1 akan menginisialisasi. Nah, kemudian setelah itu kita ke designer, kita masukkan label. Kembali ke blocks. Kemudian di label ini kita pilih yang kita pilih yang ini. Oke. Kita tepatkan dengan kolom yang ada. Kemudian font size kita ganti dengan teks. Oke. Setelah itu kita ke kolom teks, kita pilih kolom yang kosong, kita masukkan di paling ujung dan kita berikan nama. Misalnya untuk screen 1 ini kita berikan nama angka ganjil atau genap, atau kita balik menjadi angka genap atau ganjil. Nah, setelah itu kita kembali ke designer, kita masukkan button. Nah, kemudian di button ini kita pilih yang when button 1 klik, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan ketika button 1 ini diklik. Nah, setelah itu kita pilih ke menu control. Kita pilih yang if then else.
Setelah itu kita masuk ke logikanya. Logikanya bagaimana? Logika untuk dapat menjalankan aplikasi ini. Nah, logikanya kita masuk ke kolom samping kata if atau jika. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke matematika. Kita pilih menu math. Nah, kita pilih yang modul. Kita masukkan di kolom yang ini. Kemudian setelah itu kita kembali ke desainer. Kita masukkan atau kita pilih menu textbook. Di textbook ini kita pilih yang sesuai dengan kolom yang ada di samping kata modulo of. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke bagian teks, kita pilih teks atau kolom yang kosong yang belum ada teksnya sama sekali. Karena belum bisa, kita isi angka 2 misalnya. Kita masukkan, oke. Kemudian kolom ini bisa kita copy, kita paste, dan kita isi angka 0. Kemudian kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu kita pilih kembali label. Kemudian kita pilih label yang ini untuk kita masukkan di kolom yang then. Kita ganti teks. Oke. Kemudian kita kembali ke teks, kita pilih kolom yang kosong kembali, kemudian kita masukkan. Nah, di sini kita isi angka genap. Kemudian untuk kolom ini, 2 kolom ini bisa kita copy, kita paste. Nah, kita masukkan di yang else. Oke. Karena di atas sudah ada angka genap, maka bawahnya angka ganjil. Nah, modul ini menyatakan bahwasanya atau cara kerja modul ini ketika kita memasukkan angka dan angka itu ketika dibagi 2 itu habis atau menjadi 0, maka dia adalah angka genap. Tetapi jika kita memasukkan angka di sini kemudian dibagi 2 dan hasilnya tidak 0, entah desimal atau mungkin tidak genap, maka dia akan menjadi angka ganjil atau bisa diidentifikasi bahwasanya angka tersebut adalah angka ganjil. Oke, kita kembali ke desainer. Untuk logika ini sudah selesai teman-teman sekalian, cukup sederhana, cukup mudah. Karena ini adalah bahan latihan juga, bahan latihan untuk membuat aplikasi. Oke, tampilan di HP masih seperti ini teman-teman. Belum presisi, belum berada di tengah. Masih acak-acakan. Oke, kita rubah terlebih dahulu teman-teman. Di bagian screen 1 kita klik, kemudian kita jadikan kolom yang di pinggir atas ini kita jadikan berada di tengah semuanya. Oke. Horizontalnya kita pilih di center, kemudian vertikalnya juga kita pilih yang center. Oke, sudah berada di tengah. Nah, untuk kolom ini nanti kita akan masukkan angka di sini, kemudian kita akan klik di sini. Karena ini tombol klik, kita rubah. Nah, untuk buttonnya di sini bisa kita rubah namanya. Kita rubah saja menjadi klik. Oke. Nah, sudah berubah. Kemudian untuk labelnya, label ini bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita isi dengan angka ganjil, mohon maaf, angka genap dulu atau ganjil. Oke. Ini sudah jadi teman-teman, tinggal nanti kita coba di HP bagaimana hasilnya. Kita akan masukkan angka di sini. Kita akan masukkan angka di sini, misal angka 2, maka nanti di sini akan mendeteksi angka tersebut ganjil atau genap. Nah, label ini kita rubah dulu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin warnanya itu tidak hanya warna
putih bisa kita rubah menjadi warna kuning atau warna hijau. Nah, kita coba saja dengan warna hijau. Oke. Aplikasi ini sudah jadi teman-teman, tinggal nanti kita coba di HP dengan kita melakukan koneksi. Nah, untuk di HP kita bisa mencobanya melalui aplikasi yang bernama MIT AI 2 Companion. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di Play Store. Nah, kemudian kita menggunakan scan QR code atau barcode saja supaya lebih mudah. Nah, kemudian kita scan. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya teman-teman, ada yang belum saya rubah di sini. Nah, di sini orientasi screen atau layarnya di HP harus kita rubah. Ini kan tidak spesifik. Nah, kita ganti saja menjadi potret. Supaya mengapa teman-teman? Supaya ketika nanti kita uji coba di HP, itu tampilannya tegak, tidak miring. Atau potret. Nah, kita masukkan di HP misal angka 23. Oke, klik, ternyata sudah muncul angka ganjil. Nah, seperti ini teman-teman sekalian cara membuat aplikasi yang cukup sederhana dengan salah satu website MIT App Inventor. Teman-teman bisa mencoba nanti di lain waktu dengan membuat aplikasi yang mungkin jauh lebih sulit algoritmanya, atau mungkin bagi yang pemula seperti saya bisa membuat aplikasi yang sangat sederhana seperti ini sebagai uji coba atau untuk sekedar belajar bagi pemula saja. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya adalah menyampaikan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.